A few moments later. Lantas, apa sih yang membuat perutnya terasa sakit? Tahu nggak sih, sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan adanya penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual hingga muntah. Normalnya, setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan dari produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukak lambung, asam lambung naik, atau refleks ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Selanjutnya adalah cara mendiagnosis dispepsia. Untuk mendapatkan diagnosis yang lebih akurat, dokter akan melakukan sesi wawancara medis yang berkaitan dengan tanda maupun gejala yang muncul. Adapun pemeriksaan penunjang jika memang dibutuhkan. Yang pertama adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah untuk dispepsia itu sendiri biasanya dilakukan untuk membantu mengidentifikasi penyebab yang mendasari gejala dispepsia. Beberapa tes darah yang umum meliputi seperti tes H. pylori, tes hemoglobin, dan anemia yang dilakukan karena adanya pendarahan di lambung atau kondisi lain. Yang kedua adalah pemeriksaan napas. Pemeriksaan napas untuk dispepsia biasanya merujuk pada tes napas urea yang digunakan untuk mendeteksi infeksi bakteri Helicobacter pylori atau H. pylori. Selanjutnya adalah pemeriksaan X-ray dan CT scan. Pemeriksaan X-ray dan CT scan digunakan dalam diagnosis dispepsia untuk mendeteksi kemungkinan penyebab fisik. X-ray dengan kontras barium membantu mengidentifikasi kelainan struktural seperti ulkus atau hernia hiatal, sementara CT scan memberikan gambaran yang lebih detail untuk mendeteksi abses, tumor, atau komplikasi lainnya. Keduanya digunakan jika gejala tidak merespon pengobatan atau jika ada tanda peringatan serius seperti anemia atau muntah darah. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses untuk dispepsia biasanya bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan infeksi atau gangguan pencernaan yang menjadi penyebab gejala, seperti untuk memeriksa bakteri H. pylori, parasit, dan pendarahan di saluran cerna seperti ulkus. Yang kelima adalah endoskopi. Endoskopi sendiri ialah prosedur diagnostik yang memungkinkan dokter untuk melihat langsung saluran pencernaan bagian atas, termasuk esofagus, lambung, dan duodenum, menggunakan alat fleksibel bernama endoskop. Pasien biasanya diberikan obat penenang untuk kenyamanan dan endoskop dimasukkan melalui mulut. Yang terakhir adalah USG abdomen. USG atau ultrasonografi abdomen dapat dilakukan untuk membantu mendeteksi penyebab dispepsia, seperti membantu mengevaluasi adanya batu empedu, pankreatitis, dan lain-lain. Selanjutnya ada hasil gambar. Hasil gambar CT scan aksial. Di sebelah kiri ada kanker lambung yang ditandai dengan lingkaran berwarna kuning. Di sebelah kanannya pasien telah melakukan pengobatan. Selanjutnya ada hasil endoskopi lambung. Di sebelah kiri ada gastritis atau radang mukosa lambung. Di sebelah kanan ada kanker lambung yang ditandai dengan lingkaran berwarna kuning. Dan di sebelah kanannya itu pasien telah melakukan pengobatan. Di bawahnya ada hasil USG lambung. Di sebelah kiri ada hasil USG dengan adanya batu empedu.
Di sebelah kanan hasil USG dengan normal. Bagaimana ya cara mencegah sindrom dispepsia? Yang pertama, makan dalam porsi kecil. Tapi jangan sambil ngobrol seperti karya SW ini ya guys. Yang kedua, jangan makan terburu-buru. Yang ketiga, kita harus menghindari makanan atau minuman yang dapat memicu gangguan pencernaan, seperti soda dan makanan-makanan pedas. Oke, yang keempat, ketika kita sudah selesai makan, jangan langsung tidur. Kelima, kalau kamu perokok, berhentilah merokok. Tapi kalau kamu bukan perokok, maka jauhilah itu rokok. Yang keenam, kita harus menjaga berat badan ideal kita. Caranya gimana? Kita bisa olahraga dan makan makanan sehat.